Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Anur Pelopor, khususnya di kelas 11. Hari ini kita masuk ke pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk materi yang kedua hari ini atau pada pertemuan kita yang kedua di masa daring hari ini, materi kita adalah tentang perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk bisa mengakses internet. Jadi pada dasarnya internet adalah jaringan telekomunikasi yang dapat menghubungkan interface komputer satu ke interface komputer yang lain di seluruh dunia. Dasar sistem telekomunikasi adalah isyarat. Isyarat yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain dan berbentuk analog atau digital. Kita langsung saja masuk ke perangkat-perangkat apa saja sih yang akan digunakan yang menjadi syarat agar dapat mengakses internet. Yang pertama adalah modem. Kalian pasti sudah familiar dengan kata modem. Modem itu adalah hardware yang harus tersedia untuk melakukan koneksi ke internet. Modem itu adalah singkatan dari modulator demulator, fungsinya mengubah sebuah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal analog itu sinyal suara, dan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Pada saat sebuah komputer mengirimkan data ke internet, maka modem akan mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal suara, sehingga sinyal tersebut dapat dilewatkan melalui kabel telepon untuk kemudian menghubungkan komputer kita dengan ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya, ISP menghubungkan dengan internet di seluruh dunia. Jadi itu adalah sekilas dari fungsi modem sebagai salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk mengakses internet. Selain modem yang bisa kita gunakan antara lain adalah telepon, bisa juga Network Interface Card atau NIC. Kemudian harus ada prosesor, memori, monitor VGA, program komputer, dan ISP. Tadi yang pertama sudah kita bahas modem, yang kedua kita bahas tentang telepon. Kenapa harus ada telepon? Kenapa harus memakai perangkat telepon? Saluran telepon yang dimaksud di sini adalah saluran telepon biasa, seperti yang Anda gunakan sehari-hari untuk bertelepon. Jaringan telepon merupakan salah satu prasyarat untuk terhubung ke internet karena jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem. Proses pada saat modem terhubung dengan telepon dan kita memulai hubungan dengan ISP, pada intinya adalah sama dengan proses kita menelpon seperti biasa. Kemudian yang ketiga adalah Network Interface Card atau NIC. NIC ini bertindak sebagai interface fisik atau penghubung antar komputer dan kabel jaringan. Card dipasang pada slot tambahan yang terdapat pada masing-masing komputer. Setelah card terpasang, pasangkan kabel jaringan ke port yang terdapat di NIC agar komputer yang satu dengan yang lain dapat terhubung secara baik. Kemudian perangkat lain yang kita butuhkan adalah agar bisa mengakses internet, yaitu prosesor. Prosesor merupakan nama singkat dari mikroprosesor dan seringkali kita menyebutnya dengan CPU. CPU itu adalah singkatan dari Central Processor Unit. Komponen ini berupa sebuah chip. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Fungsi prosesor adalah mengolah semua informasi yang dimasukkan pengguna komputer serta memberikan hasil sesuai dengan kehendak pemakai. Kemudian yang kelima, hardware yang dibutuhkan untuk bisa mengakses internet dalam komputernya adalah memori. Memori komputer atau biasa kita sebut RAM dalam sebuah komputer berfungsi untuk menyimpan data-data seperti pesan, file, gambar, dan lain-lain. Makin tinggi suatu memori, maka akan semakin banyak data yang dapat ditampung oleh suatu komputer. Kemudian selanjutnya adalah monitor VGA. VGA itu adalah singkatan dari Video Graphics Array.
merupakan standar output grafik dasar. Monitor berfungsi untuk menampilkan data-data atau file, program komputer, dan sebagainya. Di dalam internet, data dan informasi sangat beragam dan memiliki kemampuan grafis sangat tinggi. Hal ini karena semakin banyak orang yang mengakses internet sehingga pembuat website juga semakin kreatif menampilkan datanya. Dengan menggunakan monitor yang bagus, bisa melihat file dan program tersebut. Kemudian selanjutnya adalah program komputer atau software. Jadi program komputer atau software yang dibutuhkan untuk berinternet antara lain, yang pertama tentu saja adalah sistem operasi. Jadi sebuah komputer itu harus akan bisa berjalan jika di dalamnya ada sebuah sistem operasi. Sistem operasi yang umum kita pakai adalah sistem operasi Windows. Mulai dari Windows 98, Windows XP, kemudian ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan seterusnya. Yang jelas di dalam sebuah komputer itu harus ada sistem operasinya. Selain Windows ada juga sistem operasi Linux. Kemudian selain sistem operasi, maka di dalam komputer tersebut harus terinstall program browser seperti misalnya Internet Explorer atau biasa kita sebut IE, atau kalian mungkin biasa memakai Mozilla Firefox, atau ada juga mungkin yang memakai Google Chrome. Nah, selain software, yang terakhir adalah Internet Service Provider atau ISP, atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyedia jasa layanan internet atau biasa disingkat PJI. Ya, PJI ini adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyelenggara jasa internet. Jadi dengan ISP kita dapat terhubung dengan internet. Dengan menjadi pelanggan sebuah ISP, kita akan diberikan username dan password yang akan kita gunakan setiap kali mengakses internet. Ya, itu tadi sedikit materi tentang perangkat keras atau hardware apa saja yang harus ada agar kita bisa mengakses internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.